Cara kerja: siapkan alat dan bahan. Dua titik mencatat atau mengetik hasil pengamatan pada data curah hujan yang telah didapat. 3. Menghitung dan mengklasifikasikan iklim dalam klasifikasi menurut Schmidt-Vigesen dan klasifikasi iklim menurut Aldeman. Silakan nonton proses pengerjaannya. Berdasarkan tabel 1,1 yang berisi data curah hujan Januari tahun 2004, tercatat total curah hujan sebesar 2.709 mm dengan 10 bulan basah, 0 bulan lembab, dan 2 bulan kering. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 595 mm, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 9 mm. Rasio antara bulan kering dan bulan basah K sebesar 0,2, sehingga tipe iklim pada tahun 2004 dikategorikan sebagai basah. Berdasarkan tabel 1.1 yang berisi data curah hujan tahun 2004, tercatat total curah hujan sebesar 2.709 mm dengan 10 bulan basah, 0 bulan lembab, dan 2 bulan kering. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 595 mm, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 9 mm. Rasio antara bulan kering dan bulan basah Q sebesar 0,2, sehingga tipe iklim pada tahun 2002 dikategorikan sebagai basah. Sementara itu, pada tabel 1.2 yang menunjukkan data curah hujan tahun 2005, total curah hujan mencapai 3.636 mm dengan 10 bulan basah, 1 bulan lembab, dan 1 bulan kering. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 686 mm, dan yang terendah terjadi pada bulan April sebesar 44 mm. Rasio Q pada tahun ini adalah 0,1 yang mengindikasikan bahwa tipe iklim tahun 2005 tergolong sangat basah. Data ini menunjukkan bahwa curah hujan di tahun 2005 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan distribusinya lebih merata ke hampir seluruh bulan. Berdasarkan tabel 1.3 yang berisi data curah hujan tahun 2006, tercatat total curah hujan sebesar 2.472 mm dengan 10 bulan basah, 2 bulan lembab, dan tidak terdapat bulan kering. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Desember dengan jumlah curah hujan sebesar 607 mm, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan hanya 60 mm. Rasio antara bulan kering terhadap bulan basah Q adalah 0, yang menunjukkan tidak adanya bulan kering selama tahun tersebut. Dengan demikian, tipe iklim tahun 2006 dikategorikan sebagai sangat basah, yang mencerminkan kondisi iklim dengan curah hujan tinggi dan distribusi hujan yang merata hampir sepanjang tahun. Tabel 1.4 data curah hujan tahun 2007. Pada tabel 1.4 tercatat total curah hujan sebesar 2002 mm dengan 7 bulan basah, 3 bulan lembab, dan 2 bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Februari sebesar 553 mm dan yang terendah di bulan September sebesar 44 mm, dengan rasio bulan kering terhadap bulan basah Q sebesar 0,28, maka tahun 2007 digolongkan dalam tipe iklim basah. 1.5 data curah hujan tahun 2008. Tabel 1.5 menunjukkan bahwa curah hujan total tahun 2008 mencapai 2.110 mm dengan 6 bulan basah, 2 bulan lembab, dan 4 bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 786 mm, sedangkan terendah pada bulan Januari sebesar 40 mm. Rasio Q mencapai 0,83 yang menjadikan tipe iklim tahun ini termasuk kategori sedang. 1.6 data curah hujan tahun 2009. Berdasarkan tabel 1.6, jumlah curah hujan tahun 2009 adalah 1.750 mm dengan pembagian 6 bulan basah, 3 bulan lembab, dan 3 bulan kering. Curah hujan tertinggi tercatat di bulan Maret sebesar 354 mm, dan yang terendah terjadi pada bulan Juni hanya sebesar 30 mm. Rasio Q tahun ini adalah 0,5, sehingga tipe iklim tahun 2009
diklasifikasikan sebagai agak basah. 1.7 data curah hujan tahun 2010. Berdasarkan tabel 1.7 total curah hujan pada tahun 2010 adalah 2.931 mm dengan distribusi 9 bulan basah, 2 bulan lembab, dan 1 bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 678 mm, sedangkan curah hujan terendah tercatat pada bulan Juli sebesar 75 mm. Rasio bulan kering terhadap bulan basah Q adalah 0,11 sehingga tipe iklim tahun 2010 dikategorikan sebagai iklim sangat basah. Tabel 1.8 data curah hujan tahun 2011. Dari tabel 1.8 jumlah curah hujan tahun 2011 tercatat sebesar 3.125 mm dengan 9 bulan basah, 2 bulan lembab, dan 1 bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 702 mm, sedangkan curah hujan terendah berada pada bulan April sebesar 68 mm. Rasio Q adalah 0,11 sehingga tahun ini juga termasuk dalam kategori iklim sangat basah. 1.9 data curah hujan tahun 2012. Berdasarkan tabel 1.9 total curah hujan sepanjang tahun 2012 adalah 2.890 mm dengan pembagian 8 bulan basah, 3 bulan lembab, dan 1 bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember dengan 610 mm dan yang terendah pada bulan April sebesar 88 mm. Rasio Q sebesar 0,13 menjadikan tipe iklim tahun 2012 dikategorikan sebagai sangat basah. Tabel 1.10 data curah hujan tahun 2013. Dari tabel 1.10 jumlah curah hujan tahun 2013 tercatat sebesar 2.770 mm dengan 9 bulan basah, 2 bulan lembab, dan 1 bulan kering. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah November dengan 597 mm, sementara yang terendah adalah Juli sebesar 77 mm. Nilai rasio Q sebesar 0,11, sehingga tipe iklim tahun 2013 juga diklasifikasikan sebagai sangat basah. Penjelasan tabel 2, hasil iklim Kabupaten Sambas. Berdasarkan data pada tabel 2, Kabupaten Sambas menunjukkan variasi curah hujan tahunan yang mencerminkan pola iklim tropis basah. Setiap tahun dianalisis berdasarkan jumlah bulan basah, BB, lembab, BL, dan kering, BK, serta dihitung rasio Q, jumlah bulan kering dibanding bulan basah, yang digunakan untuk menentukan tipe iklim menurut klasifikasi Smith-Ferguson. Secara umum, sebagian besar tahun menunjukkan dominasi bulan basah lebih dari 6 bulan per tahun, yang menunjukkan iklim dominan basah sehingga sangat basah. Rasio Q yang rendah di bawah 0,2 menandakan curah hujan tersebar merata sepanjang tahun, dengan sedikit bulan kering, namun pada beberapa tahun tertentu mungkin terjadi penurunan curah hujan sehingga jumlah bulan kering meningkat dan rasio Q pun menjadi lebih tinggi, mengubah tipe iklim menjadi agak basah atau sedang. Curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan-bulan penghujung tahun November sampai Desember, sementara bulan dengan curah hujan terendah cenderung berada di pertengahan tahun Juli sampai Agustus. Hal ini sesuai dengan pola musiman umum di wilayah Kalimantan Barat yang dipengaruhi oleh angin muson dan letak geografis dekat Khatulistiwa. Secara keseluruhan, iklim di Kabupaten Sambas dalam tabel 2 diklasifikasikan bervariasi antara sangat basah, basah hingga agak basah tergantung fluktuasi curah hujan tahunannya, dan tetap mendukung aktivitas pertanian sepanjang tahun. Pembahasan berdasarkan data curah hujan tahunan Kabupaten Sambas dari tahun 2004 hingga 2013 yang dianalisis melalui metode klasifikasi Oldeman, diperoleh gambaran umum mengenai pola curah hujan serta tipe iklim selama periode tersebut. Data menunjukkan bahwa sebagian besar bulan dalam setiap tahun memiliki curah hujan tinggi, di mana sebagian besar tahun didominasi oleh bulan basah, BB, yaitu bulan dengan curah hujan 200 mm. Tercatat bahwa tahun-tahun seperti 2005, 2007, 2010, dan 2013 mengalami curah hujan tahunan yang cukup tinggi dengan jumlah bulan basah mencapai hingga 10 bulan. Bahkan beberapa tahun tidak memiliki bulan kering BK sama sekali. Pengelompokan bulan berdasarkan kategori Oldeman, BB, BL, dan BK kemudian dihitung untuk memperoleh nilai Q, BK per BB tambah BL, yang menjadi dasar dalam menentukan tipe iklim setiap tahunnya. Dari hasil analisis diperoleh bahwa tahun-tahun seperti 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2013 memiliki nilai Q sama dengan
0 yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut pada tahun-tahun tersebut termasuk dalam kategori iklim sangat basah. Sedangkan tahun 2006 dan 2011 memiliki nilai Q masing-masing sebesar 0,08 dan 0,09 yang tergolong ke dalam kategori iklim basah. Tahun 2009 merupakan satu-satunya tahun dengan nilai Q 0,33 yaitu sebesar 0,50 yang dengan yang tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 3.631 nm dan terendah pada tahun 2009 sebesar 2.249 mm. Jika dilihat dari rata-rata curah hujan bulanan, tahun 2005 juga memiliki rata-rata tertinggi yaitu 303 mm per bulan, sedangkan tahun 2009 memiliki rata-rata terendah sebesar 187 mm per bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum Kabupaten Sambas memiliki iklim yang cenderung sangat basah sepanjang dekade tersebut, yang berimplikasi besar terhadap pola tanam dan produksi pertanian di wilayah tersebut. Referensinya 1, 2, dan 3.